Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana situasi keadaan Scorpio dengan pasangan sahnya di saat yang bersamaan Scorpio juga membangun hubungan dengan orang lain, ya. Atau di sini kisahnya Scorpio berselingkuh dari pasangan sahnya, ya. Nah, tapi sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Scorpio saja. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke? Baik ya, langsung kita mulai. Situasi hubungan Scorpio dengan pasangan sahnya untuk di 1 hingga 15 bulan April 2023 adalah di situ ada Seven of Pentacles, kemudian di situ ada Ten of Swords. Kemudian di situ ada energi dari The Hierophant, ya. Ada Four of Cup di sana, kemudian ada The Lover, dan kemudian di situ ada energi dari Four of Pentacles di situ. Kemudian di situ ada energi dari Nine of Cup, kemudian ada King of Pentacles, dan kemudian di situ ada King of Swords. Baik ya. Jadi kalau mari lihat seperti ini, mungkin hubungan ini sudah lama terasa menjemukan ya bagi Scorpio-nya. Barangkali dalam kasus bersama dengan pasangan sah ini, Scorpio-nya melihat bahwa pasangan sah kayaknya tuh terlalu berlebih-lebihan gitu ya. Mungkin dia seperti menangkap ada kenegatifan dari pasangan sahnya. Misalnya, kok orang ini kelihatan hanya mau uang saja ya? Atau kok pasangan sahku ini tuh kayaknya nggak tahu diri deh. Dia masih tebar pesona ke sana, ke sini, ke situ. Gitu ya. Atau dia bisa melihat, ini energi vice versa ya. Ini si pasangan sah ini karena dia yang punya uang banyak dibandingkan dengan Scorpio, jadi bisa kayak Scorpio juga merasa bahwa kok kayaknya aku ini dibeli ya oleh dia, kok dia ini tuh kehadirannya dalam hidupku hanya sebatas uang saja gitu. Dan dia pun di sini tidak bersetia kok kepadaku gitu ya. Itu yang mari tangkap ya. Jadi antara dua, di sini jelas ada uang yang bercerita, uang yang kemudian mempengaruhi koneksi ini gitu. Jadi entah yang mana satulah di situ ya, soalnya ini general reading ya. Entah yang mana yang punya uang, yang mana yang nampaknya membeli kehidupan pasangan dengan uang itu tadi, atau juga bisa bercerita di situ, ya sudahlah, aku asalkan punya kehidupan yang enak, biarkan sajalah aku ini dengan Scorpio. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Jadi si pasangan sah ini tuh mengkeruk apa-apa yang dimiliki oleh Scorpio gitu ya. Tetapi ketika mengkeruk itu, jangankan memperhatikan Scorpio ya, jangankan melayani jangankan mau menjadi pasangan yang baik untuk Scorpio gitu, menjaga perasaan Scorpio saja pun barangkali dia situ tuh nggak mau gitu ya. Jadi bisa aja dia tuh acuh cuek kayak gitu ya, bisa saja dia kayak yang foya-foya, hura-hura di luar sana gitu ya, dan akhirnya dia mengabaikan Scorpio ini gitu ya. Jadi jangan-jangan itu salah satu penyebab dari Scorpio ini akhirnya terpancing untuk berselingkuh dengan orang lain di situ ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini Scorpio tuh nampaknya jauh dari kebahagiaan gitu. Scorpio itu tuh kayak ngerasa bahwa dia sering sekali diabaikan, dan bahkan mungkin kayak ada perasaan dicampakkan ya oleh si pasangan ini. Kamu hanya mau sesuatu dari aku, tapi kamu tuh bukannya menginginkan
jiwaku ini, bukan menginginkan diriku ini, tetapi hanya menginginkan materi dari aku, hanya menginginkan status dari aku. Seperti itu. Ya. Jadi kayak Scorpio ini menganggap bahwa pasangannya ini tuh numpang hidup, numpang selamat ke dianya. Gitu. Dan dia tidak merasa bahwa dia tuh dicintai oleh pasangan. Dia nggak merasa bahwa dia tuh disayangi oleh si pasangan. Gitu ya. Tetapi walaupun demikian, saya rasa Scorpio ini tuh akan tetap gitu ya, akan tetap dia itu mencoba untuk mempertahankan relationship ini. Walaupun ada ketidakpuasan secara emosional di situ dan bahkan mungkin terluka secara emosional. Tetapi dia di sini tuh memilih untuk bertahan, apalagi kalau hubungan ini ternyata sudah sampai ke level pernikahan. Jadi kalau mari lihat ya, secara duniawi, boleh ini sebenarnya kehidupan Scorpio dengan pasangan sah itu tidak kurang, bahkan ada beberapa lebih dari cukup. Gitu. Tapi kalau untuk soalan cinta, ini bisa kayak menganggap tidak ada itu cinta, gitu ya. Nggak ada cinta di sini, nggak ada perasaan di sini, gitu. Nggak ada kemesraan, nggak ada kayak kedamaian jiwa yang didapatkan, gitu ya. Nggak ada peleburan jiwa antara dua orang di sini, gitu. Hanya seperti dia ada tapi dia hanya, tapi gini ya, dia ada tapi dia tuh terlalu egois dengan hidupnya dia sendiri gitu loh. Dia hanya mementingkan kesenangan, kegembiraan, hura-huranya dia sendiri saja. Dia nggak perhatiin ini bahwa aku di sini butuh dicintai, di sini aku tuh butuh disayangi. Si pasanganku ini tuh nggak mengerti, kata Scorpio di sana, gitu ya. Tapi kalau misalnya Scorpio di sini yang mendapatkan keuntungan secara finansial dari pasangan, dia yang kayak ya udah deh gitu ya. Mungkin aku tidak beruntung dengan dia mendapatkan cinta. Mungkin aku akan mendapatkan cinta dari selingkuhanku kah, atau dari orang lain kah, atau mungkin ya sudahlah gitu ya. Nah, sudahlah, pokoknya perut kenyang, ada atap yang melindungi kepala dari panas, dari hujan gitu ya. Masih bisa dengan putra-putri gitu ya, mendampingi mereka dalam tumbuh kembangnya, ya sudahlah, itu sajalah dulu. Nah, beberapa di sana ya. Dan kalau melihat jangan-jangan memang hubungan Scorpio dengan selingkuhannya itu jauh lebih baik ya daripada hubungan Scorpio dengan pasangan sahnya ini. Tapi ingat, pembacaan ini dalam kehidupan nyata bisa terbolak-balik ya. Yang mana di sini mari baca sebagai energi Scorpio, dalam kehidupan nyata bisa itu adalah energi dari pasangan Scorpio ya. Baik, sementara pasangan Scorpio ini sendiri, mari gak tahu kenapa dia melakukan hal ini. Apakah ini bentuk dari balas dendam, gitu ya? Ataukah memang tipe orangnya seperti ini, gitu ya? Punya pasangan, tetapi gak sadar diri bahwa sudah punya pasangan. Gitu ya. Jadi kalau melihat memang kalau energi tebar pesona, foya-foya, hura-hura, terbuka kepada pria lain, wanita lain di luar sana, ini bisa jadi ada. Gitu ya. Memang ada beberapa ini kayaknya orangnya pun narsis dan keras kepala gitu ya. Egois banget gitu. Ya. Sebagian. Namun sebagian lagi, ya mungkin karena ini loh, aku mau tunjukin sama kamu Scorpio. Apa yang kamu lakukan ke aku? Kamu yang ngajarin aku seperti ini. Kamu yang selalu hanya mensuplai uang saja ke aku, tapi aku nggak ngerasakan kasih sayang darimu, ya sudah.
Uangnya aku habiskan sebanyak-banyaknya, aku habiskan waktuku sebanyak-banyaknya di luar sana untuk pria lain atau untuk wanita lain. Wajar dong, aku nggak dapatkan kehadiranmu gitu ya, cintamu. Aku nggak dapatkan juga kenyamanan dari kamu gitu. Hanya uangmu, ya sudah aku manfaatkan uangmu. Ya kalau uang yang aku lihat dari kamu, maka nggak usah heran. Beli baju kalau nggak 100 pieces satu kali beli, nggak seneng. Kalau nggak dugem, nggak happy. Kalau nggak chatting-chattingan sama pria atau wanita lain, hidup itu terasa hambar. Nah, jangan-jangan ada yang seperti itu. Lah ini, kamu binal. Lah ini lebih binal. Oh, kamu di situ nggak pedulian. Oh, ini lebih bisa nggak pedulian dari kamu. Nah, ya, jangan-jangan ada motif aku seperti ini gara-gara kamu. Nah, seperti itu ya. Kamu yang ngajarin aku kayak gini. Kamu yang membiasakan aku seperti ini. Jangan-jangan gitu. Ya. Tapi ya, mari harus juga tegaskan bahwa yang pertama tadi menjadi gambaran pasangan Scorpio ini itu juga tidak bisa dilepaskan dari energi kartu tarot ini gitu ya. Bahwa memang dia bukanlah seseorang yang memprioritaskan hubungan bersama dengan Scorpio. Hanya salah satu dari banyak kesenangannya saja. Itu ya. Hanya salah satu pilihan. Status boleh ada, aku pacar Scorpio, aku istri Scorpio, aku suami Scorpio. Tapi aku masih punya pacar-pacar yang lain. Aku suami istri, tapi aku masih punya kekasih-kekasih yang lain. Nah, seperti itu. Nah, beberapa mungkin lebih memilih untuk terjun ke pekerjaan. Terlalu sibuk dengan pekerjaan karena ada kebutuhan atau ada keinginan, ada ambisi untuk punya uang miliaran, ratusan miliar, mungkin gitu. Atau ada ambisi punya karir yang bagus di kantor, sehingga lebih sibuk ke arah sana. Abai, acuh, lupa, menelantarkan hubungan rumah tangga ini atau hubungan percintaan ini. Gitu ya. Ternyata masih belum prioritas hubungan ini di hidup pasangan Scorpio. Nah, seperti itu. Tidak prioritas akhirnya. Jangan-jangan dari awal tidak prioritas atau belakangan hari ini saja. Gitu ya. Oh, kamu memberikan aku kesempatan untuk aku seliar-liarnya. Kamu memberikan aku kesempatan untuk nunjukin sisi buruknya aku, sisi jeleknya aku. Ada seperti itu. Ya. Namun kalau melihat mungkin ini nggak akan lama untuk beberapa. Tapi nggak akan ada berubah. Tapi kapan nih berubahnya? Nggak tahu. Nggak ngerti mari. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada lain, nggak ada bukan. Kesenangan adalah pengejaranku, gitu ya. Energi dari pasangan sahnya Scorpio ini, kesenangan. Hidup hanya sekali kok, gitu ya. Hidup hanya sekali, akan aku memanfaatkan sekali kehidupanku ini untuk melakukan apapun yang aku anggap itu bisa bikin aku happy. Situ. Ya, aku nggak peduli. Aku nggak peduli, gitu ya. Energi dari pasangan, dari pasangannya Scorpio ini. Aku cantik kok, aku ganteng kok. Kenapa? Kecantikan dan kegantenganku ini tuh tidak aku biarkan orang lain untuk menikmatinya. Ada kayak ujar-ujar kayak gitu ya, atau energi-energi seperti itu. Sayang sekali hidupku ini hanya untuk kupersembahkan padamu. Kupersembahkan saja pada yang lain. Gitu ya.
kubiarkan yang lain juga tahu bagaimana rasanya untuk memiliki aku. Nah, kayak kita ya, beberapa di sana. Beberapa ya tadi, ini akan sibuk-sibuknya untuk pekerjaan. Gitu ya. Akan berpenampilan menarik. Akan pakai parfum yang itu aroma surga, gitu ya. Untuk apa? Mari rasa itu bentuk dari apa ya? Daya tarik, untuk menambahkan daya tarik dari pasangan sah ini agar bisa mendapatkan apa ya? Kenikmatan kayak gitu ya. Menarik lawan jenis gitu ya. Juga mungkin daya tarik seksual ini dipakai juga biar memuluskan pekerjaan. Nah, di sana ya. Memang dia ngerasa hambar akan cinta ini. Kalau dia lagi sendiri, mari rasa dia bisa nangis gitu ya. Bahwa barangkali gaya hidupnya dia itu pun sesungguhnya bukan itu yang diri sejatinya itu maui. Gitu ya. Tapi begitu dia kembali terlibat pada kehidupan, nah sudah tuh aneh-aneh tuh gayanya. Tindakannya bisa aneh-aneh. Gitu ya. Tindakannya bisa aneh-aneh di sana. Dan ternyata tidak sebegitu happy juga. Kalau dia rangkum ini kehidupannya dia evaluasi ini kehidupannya dia pribadi. Saya rasa mungkin dia yang kayak ada juga betapa malangnya aku untuk urusan percintaanku dengan Scorpio ini. Gitu ya. Namun ini adalah fase yang harus aku lalui. Harus seperti ini gayaku baru aku bisa ngerasa hidup gitu ya. Karena apabila tidak seperti ini juga hanya ada jangan-jangan kesedihan ya, kesunyian, kesepian yang aku rasakan. Nah, demikian ya. Jadi makanya aku tuh mau sibuk melakukan apapun itu di luar sana. Biar aku tuh tidak ingat atau bahkan biar aku tuh jadinya lupa dengan fakta bagaimana hubunganku bersama Scorpio ini. Nah, di situ ya. Jadi ini bisa pontang-panting kerja gitu, ada beberapa uang dan kemudian tidak memperdulikan tentang perasaan. Mencoba untuk menghindari perasaan sendiri. Karena ngeri, begitu masuk ke perasaan mungkin akan banyak ketidakpuasan yang disaksikannya di dalam dirinya dia. Dan itu semakin menambah kesedihan. Gitu ya. Terbuka, terkoneksi dengan bermacam ragam pria dan wanita lain di luar sana. Itu biar untuk menghindarkan diri dari kesepian, gitu ya, dari kepedihan, dari rasa iba kepada diri ini sendiri. Nah, sementara Scorpio-nya sendiri pun sama, kurang lebih pun demikian, gitu ya. Kayak semua ada, tapi masih kurang, gitu ya. Mungkin punya istri yang cantik, punya suami yang gagah, tampan, ganteng, barangkali juga sukses, gitu ya. Tapi semua itu tuh nggak kena ke jiwa, tidak melegakan jiwa ini. Justru bahkan bisa di situ dengan pasangan sah yang ada tambahan kepedihan. Nah, seperti itu ya. Makanya ini kalau mari tangkep, walaupun dia masih tetap ini dengan si pasangan, walaupun mungkin dia nampaknya gini ya, kalau ditanya ini selingkuhannya Scorpio, bisa aja selingkuhannya bilang, iya sih nampaknya Scorpio itu lebih ke istrinya,
ke suaminya atau ke pasangan yang di sana daripada ke aku. Nah gitu ya. Karena kalau mari lihat ada beberapa Scorpio di sini tuh agaknya menahan-nahan diri ini untuk bisa bersama pasangan sah. Memang sih dia interaktif gitu ya. Dia bisa di situ tuh ngasih atensi banyak kepada selingkuhan. Namun di sini dia masih tetap menahan diri. Lagi-lagi ya, terutama kalau ini sudah menikah. Jadi menahan diri ini tuh masih kayak mengingatkan dirinya dia bahwa ya ini dengan si pasangan sah ada sebuah komitmen gitu ya. Ada sebuah komitmen. Dan komitmen ini bisa sih sewaktu-waktu ditinggalkan, dipatahkan, dihancurkan, diajak ambiar, bubar. Tapi ntar dulu, tunggu dulu. Nah, modelnya Scorpio gitu. Ntar dulu, tunggu dulu. Gitu ya. Nggak takut sebenarnya meninggalkan. Tetapi juga merasa butuh kemantapan juga untuk melangkah. Nah, seperti itu. Ya. Butuh kemantapan yang lebih lagi. Agar akhirnya menyudahi koneksi ini. Dan mari rasa kalau untuk menyudahi, barangkali ini ceritanya akan lama lagi, akan panjang lagi. Seperti itu ya, akan lama lagi di sini. Walaupun Scorpio ternyata ini bisa aja ya, lebih mencintai pasangan selingkuhannya daripada pasangan sahnya. Tapi tidak segampang itu. Lagi-lagi, mungkin mempertimbangkan agama, mempertimbangkan keluarga juga, malu janda, malu duda, atau hadirnya putra-putri. Gitu ya. Ada anak-anak yang harus dipertanggungjawabkan di sana. Ada anak-anak yang dianggap butuh tumbuh kembangnya dengan didampingi oleh kedua orang tua. Nah, bisa di situ ya, bisa sampai jauh ke arah sana. Oke. Tetapi ya tadi, kalau lebih kuat di sini, mari lihat ya, daripada pertimbangan-pertimbangan anak kah, keluarga kah, agama kah, ini bisa jadi finansial yang sedang berbicara gitu ya. Finansial yang lebih pengaruhnya itu cukup kuat. Nah seperti itu. Oke baik, mungkin itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.